Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam pada kita semua. Salam Pajajaran Ayu. Salam Siliwangi. Salam Indonesia Mercusuar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil ra'ufur rahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka wa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa timma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansaraka Allahu nasran aziza. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita memasuki bulan Maret, di mana di bulan ini adalah bulan istimewa bagiku sebagai manusia yang punya tugas besar di akhir zaman ini. Kami dilahirkan di muka bumi ini pada tanggal 30 Maret 1967 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1386 Hijriah. Kaitan semua itu, inilah bulan yang berbahagia bagi kami, karena di bulan ini juga, di bulan Maret ini, Allah Ta'ala mengangkatku selaku utusan akhir zaman pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di hutan Nangananga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, jam 1 siang. Kami diangkat oleh Allah, disaksikan oleh Bapak Nur bin Gafar. Dia adalah putra dari Raha, Sulawesi Tenggara. Dalam perjalanan waktu, kami adalah manusia yang tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan mengkisahkan. Pertama kali saya menerima ketetapan dari Allah, menerima pengangkatan dari Allah. Pada malam hari, datang Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan kepada aku bahwa untuk menghadap Allah dengan cara begini. Dengan, kalau orang bilang semedi atau apa itu orang Buddha atau apa gimana. Tapi itu yang kami lakukan. Pada waktu itu beliau memberi tuntunan kalau menghadap Allah ini bacaannya dalam bahasa Jawa. Gusti kawula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa. Syiru wadatullah sifatullah wujudillah. Kawula satrio jatining satrio nyuwun pangulasa. Kawula satrio jatining satrio nyuwun rezeki. Kawula satrio jatining satrio nyuwun wicaksana. Kangge tumindak ing satrio jatining satrio jeneng sira mujula ingsun kagungan kersa adoh ingsun dumateng Gusti Kang Maha Suci lepat lakon lepat wujud.
Saya pada waktu itu saya tidak tahu menau, tapi karena tuntunan dari beliau, makanya setiap malam waktu saya di Kota Kendari, saya jalani itu. Begitu juga dalam besoknya saya menatap matahari. Saya selama ini nggak pernah menatap matahari, tapi begitu saya mencoba menatap matahari, ternyata matahari yang ditakuti oleh manusia di hadapan saya, di tatapan mata saya, matahari tidak ada. Uh, Pada waktu itu saya mencoba dari jam 7 jam 8 sampai jam 8 jam 9 terus sampai di tengah hari pas jam 12 sudah terdapat cahaya matahari di Penyaru Sulawesi Tenggara, dapat 4 warna, yaitu ungu, lingkaran luar ungu, terus habis itu oranye, kuning, dan pink. Nah itu atau di Kendari ya. Dalam perjalanan waktu saya ceritanya saya ngebatin orang karena pemasukan yang begitu dasar itu di Kendari. Ya namanya iseng-iseng, kita belum pernah ngebatin orang kena kemasukan jin ataupun apa, tiba-tiba saya dapat, dan orang itu kaget katanya, kenapa saya bisa mengeluarkan jin yang begitu banyak, karena saya lihat itu perempuan sudah tidak bisa terkendali, dia udah melempar mobil kiri kanan dan keluarganya minta tolong sama saya. Dan malam itu saya obatin dia. Ya, dalam praktek kedua kali saya bersama teman saya Ahmad Falah sebagai asisten saya, karena dia juru bahasa saya pada waktu itu. Saya ngobatin orang kemasukan. Itu tempatnya di Kendari juga, di desa, di Kelurahan Kemaraya. Orang dari Kolaka itu. Wah, begitu kami duduk, jinnya sudah menantang saya. Akhirnya kami berperang 2 hari. Pada waktu itu, 2 hari saya berperang melawan jin-jin yang begitu banyak itu. Pada waktu itu ada perjanjian untuk biaya mahar lah ibaratnya. Ternyata dia ingkar. Makanya 2 hari 2 malam saya bertempur di situ, perang gaib melawan bangsa jin yang kami tangani itu bersama dari Bonapun, dan alhamdulillah mereka juga sudah bisa keluar dari dunia itu, dan perjanjian diingkari. Ketika saya kembali lagi ke sana, ternyata mereka sudah pergi ke Kolak. Maka saya berucap sama asisten saya namanya Falah, daripada ngobatin manusia dibohongin, mending ngobatin jin atau ngobatin ruh. Nah, pada waktu itu pulang dari Kemaraya, saya pulang ke Garuda. Disitulah saya diikutin sama kuntilanak di jalanan. Jadi saya terasa, saya bilang sama sahabat saya Ahmad Falah, Mat, siapa yang ikut itu? Oh anu, setelah kita duduk-duduk, saya tanyakan, Mat, ada yang ikutin siapa nih? Nah, disitulah namanya Dahlia. Ternyata dia sebangsa kuntilanak yang ikut kami gitu. Nah, dalam selanjutnya saya berpraktek gitu. Pada waktu itu bulan Mei ya, tanggal 30 Mei saya praktek ngobatin ruh. Awalnya dari Kendari, terus ya awalnya mahar 25 juta ya, terus naik, dan pada waktu itu dari belahan dunia pada datang minta obatin sama saya, minta sempurnakan ruhnya sama saya. Pas 4 Juni 2015 saya dengan asisten saya untuk mengundang Raja Nusantara, para pahlawan nasional, pahlawan termasuk presiden, pada jam 9 pagi. Praktek saya jam 9 pagi sampai jam 2 malam, istirahat waktu sholat dengan makan, itu saja. Dan ini kita praktekkan ke pengobatan roh atau penyempurnaan roh ini kami praktekkan tepat tanggal 4 Juni 2015 ke hari Kamis, mulai jam 9 saya pertama kali saya sempurnakan ruhnya oleh Bapak Bung Karno, setelah itu Bapak Soeharto dan Gus Dur, dan dilanjut dengan pahlawan nasional, pahlawan
korupsi. Jadi ini fakta ya. Pada waktu itu saya praktek dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 10 Juni. Nah, setelah 10 Juni lah ternyata Allah Ta'ala mengangkat aku, dimiraskan sampai di langit 4. Saya setelah mempraktekkan mengobati roh itu, saya diangkat ke langit 4. Sana bertemu dengan para pasukan bala tentara Allah. Langit 4 itu adalah alam malakut dengan alam malaikat. Itu pasukan bala tentara Allah yang membantu tugasku selama ini. Nah, setelah itu pada waktu itu saya turun lagi ke langit 3 dengan kanjeng Isa alaihissalam kaitan dengan tugas akhir zaman. Ini kejadiannya masih di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya ceritakan ini. Dalam perjalanan kurun waktu ketika 17 Agustus 2015, tapi sebelumnya itu ada kejadian heboh. Ketika saya keluar ke satu Pendeta Ratu Batu Mulia, dan saya sampaikan sama orang, batu ini akan tenar sedunia, siapapun akan suka batu. Ya, awal dari 1 Januari 2015 hingga Agustus atau September sudah mulai itu seperti itu. Dan pada waktu itu saya di bulan September, ini singkat cerita, Pilkada Jin. Tapi sebelumnya Pilkada Jin Sulawesi Tenggara, 12 kabupaten yang saya bantu. Ya, kami juga bicara mahar, sama juga waktu ngobatin roh juga bicara mahar itu. Ada para artis dunia, presiden dunia, raja-raja dunia memberikan mahar kepada saya. Ada yang $2 juta, ada yang $5 juta, ada yang itu juga waktu Pilkada Jin Sulawesi Tenggara mereka memberi mahar. Jadi karena di daerah Sulawesi Tenggara itu banyak emas, makanya maharnya emas. Dari 12 kabupaten kota itu Sulawesi Tenggara itu saya dapat emas kurang lebih 22 ton. Banyak ya kalau diuangkan, waduh. Tapi masih saya taruh di kontainer ya. Sudah dihitung dari kontainer itu. Begitu waktu Pilkada Jin di Jawa, yang pertama mengadakan pilkada adalah Jawa Tengah, tanggal 19 September 2015. Diikuti Jawa Tengah dengan Jogja. Ada beberapa yang sebab dari raja-raja Jin yang sedang lagi berkuasa di sana. Kalau nggak salah 24 kabupaten kota yang saya bantu pada waktu itu. Pertama, yang kedua tanggal 21 September di Jawa Timur, dan tanggal 23 September itu Pilkada Jinnya di Jawa Barat, Banten. Dan malam itu kami membantu pemilihan Jin. Pilkada Jin itu perang. Nah, mereka minta pasukan kami untuk membantu kemenangan pada Raja Jin di Pulau Jawa. Alhamdulillah 78 Raja-Raja Jin yang sekarang berkuasa di kabupaten di Jawa itu. Dan yang terakhir saya membantu itu di DKI Jakarta ketika Pak Anies Pilkada, maka Pilkada Gubernur juga dilaksanakan di sana. Yang jadi Raja Jin adalah ratu perempuan, yaitu Ratu Dewi Sekartaji, Raja Jin Jakarta. Nah, pada waktu kita lagi asik-asik mengirimkan pasukan, datang Bapak Bung Karno memanggil kami, dan kapan ke Tanah Jawa? Nanti akan ketemu dengan dua orang-orang Cook dan dua keturunan Tim. Saya bilang waktu itu sama beliau bahwa nanti yang mulia ketika kalau saya punya uang. Singkat cerita,
tanggal 30 September saya di Jawa, tapi sebelum itu saya tanggal 26 itu berangkat ke utara, termasuk sekarang ini di Pasar Berata ini lagi live ini di utara. Saya di sini ada panggilan dari Bandara Soekarno-Hatta selama 3 hari berturut-turut, maka tanggal 30 September saya berangkat ke Jawa, yaitu ke Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata leluhur memanggil kami untuk menjalankan napaktilah setelah memberi matur terima wali dan besar. Jadi ini sekilas gambaran yang aku kerjakan. Karena apa yang saya kerjakan ini adalah waktu kisah saya di Kendari, yaitu mengobati jin, mengobati ruh, menyempurnakan ruh, termasuk membantu pilkada jin Sulawesi Tenggara dan Jawa. Di Pulau Jawa, tapi pada waktu itu yang ikut saya bantu hanya 8 kabupaten kota di Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa, sampai Banten, Jawa Timur, Jawa. Apa yang saya ceritakan ini bukan dongeng, bukan cerita, ini adalah fakta yang dikerjakan. Sebagai utusan akhir zaman, Allah Ta'ala mengasihi saya 3 keistimewaan. Para nabi dan rasul sudah dikasih mujizat, kebanyakan hanya mujizat. Tapi kami utusan akhir zaman ada 3: mujizat, syafaat, barokah. Ini yang kalian tidak pahami, karena banyak menyatakan bahwa semua memohon syafaat kepada Nabi Muhammad. Anda keliru. Karena kami ini adalah Muhammad Rasulullah, sama dengan Mabli. Ahmad Basori itu nama sejati. Setelah saya tahu, setelah diberitahu bahwa Ahmad Basori itu bukan diri, bukan ragam, nama raga itu Ruhun Muhammadun Jasadun, ya Nur Hasbul Mahmud Habibi Selassie Abu Qasim Ahmad. Jadi apa yang saya sampaikan ini kisah saya sebagai orang yang menjalankan tugas, yang diberikan ilmu dan kekuasaan dari Allah. Nah, ketika saya di Jawa, pada waktu itu saya tinggal di Bogor. Dari Bogor lah saya ke Mandalawangi. Dari Mandalawangi, beberapa hari di sana, ternyata saya tertipu. Ada orang Mandalawangi yang mengatakan, memanggil saya King of the King, tapi saya King of the King. King of the King. Ya, aku adalah NKR 244-nya. Jadi bukan aku ngarang cerita, ini Jenderal Bintang 8, ini lambang King of the King. Bisa ceritakan ini realita ya. Ketika aku di Mandalawangi, aku ingin Gunung Karang. Ya, sebelum menjalankan misi tugas besar dari Allah, yang lain untuk menerima ketetapan, memang aku pada waktu itu di bulan Oktober itu aku ke Gunung Karang. Tapi sebelumnya itu aku ditipu sama orang itu. Ya, tanggal ketika saya dari Kendari bawa uang 17 juta, saya kantongi. Maka mereka orang Mandalawangi dikerjain lah saya. Dengan berdali ini itu, ya namanya saya juga orang lupa tidak masukkan di ATM. Ya. Makanya saya dikenal hampir 3 juta ya. Dibodohin orang Islam. Padahal tujuannya ingin mengantarkan ke Gunung Karang. Ternyata dengan berbagai macam cara mereka mengelabui saya. Akhirnya 3 hari kemudian saya tanya, kenapa kamu muter-muter aja? Kenapa kau tidak antar saya ke Gunung Karang? Ternyata dia dengan terpaksa diantar saya ke Gunung Pulosari, bukan ke Gunung Karang. Ya, karena saya punya pengalaman di Jawa Barat pada waktu itu, di Banten pada waktu itu ya. Nanti setelah di Pulosari, di lereng Gunung Pulosari baru ada yang memasukkan Mayang Sari, Bunda Mayang Sari. Ya, kenapa Raden dibodohin sama orang itu? Ya, giniin aja, atau fuck aja. Ya, nah, setelah waktu itu saya biarkan aja gitu.
Begitu yang Semar datang, ya namanya Semar Badra Maya dimanapun kaitan dengan kita juga, karena beliau juga Nurullah. Jadi pada waktu itu dia nasihati saya, kenapa kamu bisa ditipu dan orang baik. Itulah kisah saya menjalankan misi ini. Pertama kali saya datang di Banten, di Mandaiwangi, ditipu oleh mereka. Tapi bagi saya hal itu sudah wajar, karena saya orang baru. Dan alhamdulillah setelah dari menginap semalam di lereng Gunung Pulau Sari, saya langsung ke Gunung Karang. Ketemu dengan Ustadz Ridwan. Di sana saya dibawa ke Gunung Karang. Di situ ada namanya sumur segitiga itu. Saya dikasih mandi di situ. Pas Ustadz Ridwan juga kemasukan, langsung saya digelap-gelapkan di sumur Gunung Karang itu. Setelah saya ternyata nggak apa-apa, banyak orang pingsan di sini kalau nggak benar. Namanya kebenaran ya harus kita buktikan. Walaupun saya dicelup-celup kepala saya, direndam, kayak napas ini mau terlepas, tapi demi kebenaran ya alhamdulillah. Setelah itu saya dibawa di bawah ada pohon beringin yang besar situ. Disitulah para leluhur Banten datang menyampaikan, ketika disampaikan bahwa ketika Ustadz Ridwan menyampaikan ke saya, sampaikan kepada mereka apa yang menjadi tugas misi. Saya tanya kepada mereka, saya sampaikan pada mereka, para leluhur di Banten, di Gunung Karang, wahai leluhur, aku utusan Allah. Jika benar, katakan. Jika tidak, aku akan pulang ke Kendari. Nah, pada waktu itu, ketika saya diperintah untuk baca sholawat 3 kali, para leluhur mengatakan benar. Makanya dia menasihati saya, kalau mau mengambil harta di Gunung Karang, apa? 40 hari 40 malam. Apa jawaban saya? Bukan zamannya yang aku tidak punya tuntunan berberapa, karena aku masih menjalankan tugas misi panjang, tidak harus bertapa. Sesuai dengan maksud Pak Guru Siliwangi ya, untuk mengumpulkan ranting-ranting yang kering dan pena dan tinta, kertas dan pena. Kalau itu saja seperti itu. Jadi nggak ada bahasa untuk bertapa di satu tempat, tapi topong rame bertapa harus dihubungkan masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu bahwa Nah, singkat cerita peristiwa kami setelah itu dari Gunung Karang, maka ketika saya kembali ke Bogor, nah pas tanggal 27 November 2015, pertama kali saya di Jawa ya, masih di Bogor, di tempat di Cinagara, Kecamatan Caringin kalau nggak salah itu ya. Di Cinagara itu kami mendapat perintah dari Allah untuk mengangkat harta dari Masrik sampai Maghrib. Masih harta-harta amanah dulu yang dititip Presiden Soekarno pada para sepuh ini sepuh seluruh Nusantara ini. Begitu juga harta-harta kerajaan, harta para nabi, harta korun, terus perintah Allah. Pada waktu tanggal 27 November 2015, tepatan dengan hari Jumat jam 5 sore, dengan perintah Allah, kami bertiga menjalankan satu kegiatan yang tidak masuk di akal dan di realita. Nah, pada waktu itu kami sekali-sekali on-antar sistem di Bank Dunia dengan dana di dokumen tanpa nama. Aset seluruh dunia kami bawa ke Indonesia, termasuk perjanjian Presiden Soekarno dengan raja-raja, dengan negara-negara di seluruh dunia yang sudah kami kembali ke Nusantara ini atas perintah Allah. Singkat cerita, setelah itu tahun 2016 saya ada di Bogor, korespondensi dengan beberapa bank di luar negeri, terutama di Senegal, di Inggris,
di Abu Dhabi dan beberapa bank di Eropa. Di semua kami lakukan kaitan dengan harta fai, harta perseorangan yang ada di bank yang tidak termilik ahli warisnya. Itu ketika kami korespondensi melalui warnet, ya, pada waktu itu masih musim warnet 2016. Ya, itulah perjalanan kami singkat ini dari Kendari sampai awal-awal di Bogor itu tahun 2016 hingga Oktober. Dan kisah ini kita akan lanjutkan nanti di kisah yang akan datang. Karena perjalanan kami murni atas perintah Allah, atas kehendak, sehingga sahabat-sahabat saya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, kami tidak marah, karena kami takut kepada, karena kami diancam bahwa di Al-Quran ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, jangan engkau mengatakan jika tidak mengerjakan. Sekarang ini banyak yang berkuar-kuar, terutama orang spiritual, rasa hebat, wah dia bisa segala-galanya padahal nol, ya. Jadi keilmuan itu terbatas. Jangan samakan ilmumu dengan saya, karena saya tidak berguru kepada manusia, saya tidak berguru kepada siapapun, hanya kepada Allah Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala. Itulah Tuhan yang mengangkatku dan memberiku kekuasaan sebagai penguasa alam semesta ini, termasuk alam gaib yang disebut Sang Hyang Nurjati. Di pertemuan selanjutnya saya akan bahas Sang Hyang Nurjati mana agar kalian lebih paham. Nah, gelar itu diberikan kepadaku ada sebagai manusia yang dipilih dan membawa kekuasaan atas seluruh dunia. Bahkan para iblis takut dengan kehadiran kami, karena kami sudah menutup di mana iblis berkuasa untuk menyemuskan manusia, yaitu tempat-tempat sugihan sudah kami tutup. Begitu juga tempat iblis membina manusia dengan ilmu kami yang sudah kami tutup. Jadi kami bukan hanya cerita dongeng, kami bukan hanya membohongi kalian, karena di jiwa kami tidak modus. Sang utusan tidak pernah modus dan tidak pernah ingin diakui. Saya hanya menyampaikan kebenaran dari Allah. Karena hari ini semua membahas tentang diriku, sosok yang dicari, yang dinanti. Tapi kalian masih membantah dengan apa yang saya sampaikan. Itu manusia biasa. Tapi jangan lihat, aku ada cahaya dalam cahaya yang diutus di akhir zaman ini. Para terdahulu hanya dikasih satu cahaya. Kenapa utusan akhir zaman ditempatkan buat cahaya? Ruh segala ruh, ikut Muhammad dan Nabi. Itu segala ruh. Siapa dia? Allahumma alif, alif, alif. Jadi kehadiran kami di muka bumi ini bukan untuk dilecehkan, bukan untuk direndah. Karena para gaib, makhluk gaib dari bangsa jin, mit, siluman, roh leluhur, semua sudah tunduk dan patuh. Mereka menjunjung tinggi harkat dan martabat pemimpin akhir zaman. Kalian manusia masih belum menyadari bencana-bencana yang sekarang ini terjadi di mana-mana di muka bumi ini, bukan bangsa Indonesia. Itu realita. Karena hanya alam yang akan memberitahu kepada manusia yang masih buta hati. Walaupun kamu orang spiritual, kamu hanya penyampai dan kamu juga tidak tahu apa yang bisa kerjakan. Apa dari bisikan itu belum tentu itu kebenaran. Dan kalian tidak tahu antara iblis, jin, setan, semua demit itu dengan roh itu hanya tergantung
hati kamu bisa menembus atau tidak. Karena kami ini makom yang tertinggi di antara manusia di muka bumi ini, kejahatannya manusia. Jadi kalian tidak akan bisa menembus itu. Ya. Sang Yang Nurjani Nirwana ada kehendak manusia yang bisa menaklukkan para gaib. Ketika bulan Oktober 2016, saya perang gaib di Laut Selatan. Saya hancurkan kerajaan Pulau Kidul. Sehingga perjanjian-perjanjian antara Laut Selatan dengan para spiritual ataupun apa, dengan para leluhur semua, saya tutup, saya bubar, saya hancurkan syaratnya. Itu ya di pantai utara yang dikuasai para iblis-iblis, saya hancur. Jadi jangan salah. Saya menyusun menyampaikan kebenaran. Kalian selalu membantu. Saya juga penguasa batang tubuh manusia. Saya bisa pindahkan rohmu jadi roh monyet. Itu semua sudah ketentuan dari dan karangan saya. Jadi gitu ya. Supaya saya sampaikan ini pada orang-orang jangan suka membantah. Karena alam yang akan menyapu kalian. Suka mau membantah utusan Allah yang benar-benar sudah menjalankan tugas di muka bumi, yang menata dunia, yang menata tatanan kehidupan ini. Walaupun saya secara resmi belum muncul di permukaan sebagai pemimpin manusia, tapi di alam gaib semua tunduk dan patuh menghormati kami sebagai pemimpin bangsa. Dan saya banyak mengislamkan para Raja Jin, Raja Demit siluman, termasuk bidadari dari alam kayangan sapi sampai itu. Semua saya Islam. Begitu juga para roh yang belum Islam. Di alam roh sudah banyak saya Islamkan dan banyak saya sempurnakan. Kalian bisa menyempurnakan. Jangan banyak bicara dan jangan banyak bacot kalian orang spiritual. Saya ingatkan kalian, pakai hati nurani. Sudah saya pernah ajari hidup, tafakur, minta petunjuk kepada Allah. Sebut nama Syekh Ahmad Tasawwur. Situ kamu mendapat petunjuk. Jangan membantah dengan apa yang saya sampaikan. Aku Sang Yang Nurjani Nirwana, penguasa segala-galanya, kehendak Allah. Bukan keinginan. Itu sudah sampai jalan. Jadi begitu saja apa yang saya sampaikan. Akan menjadi perhatian kita semua. 2024 ini momentum bersejarah. Kehancuran dunia, kehancuran Nusantara. Semoga kami dimunculkan secara resmi oleh Allah. Karena kami ditunggu oleh umat Islam di dunia. Kehancuran Islam, runtuhnya Khalifatul Islam yang di Turki, Khalifah Utsmaniyah yang jatuh, yang runtuh pada tahun 2019-2024. Dan tahun 2024 ada 100 tahun. Muncullah mujahid. Kenapa kalian masih ragu? Seluruh dunia tahu. Para spiritual dunia nggak tahu. Pasang sosok dah ada di Indonesia. Karena cahaya di atas cahaya adalah manusia yang bergelasang yang dicari doang. Inilah yang aku sampaikan menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita tidak diselamatkan oleh Allah akibat terlalu kesombongan kita, merasa hebat. Padahal kita siapa? Itu sang juru selamat yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi. Golongan yang masuk surga termasuk imam. Karena kami sudah dijamin surga, makanya kami mengajak kalian untuk berbuat baik, menjalankan risalah akhir zaman. Kenapa nanti semua umat harus bayar kepada imam jika ingin selamat? Ya itu sudah ketentuan Allah. 2024 ini dengan bencana yang akan terjadi mana-mana, Allah Ta'ala akan mencoba sebagai sosok yang memang sudah menjalankan tugas 9 tahun di muka bumi. Makanya momentum di bulan Maret ini bertepatan dengan bulan puasa. Saya diangkat lewat 17 Maret 2015, maka 2024 ini tanggal 17 Maret yang ke-9 tahun. Sejarah Nabi Muhammad juga diakui oleh manusia setelah 9 tahun, memberi pencerahan, memberi pengkabaran. Kalian tidak tahu
seorang Rasul tugasnya menyampaikan kebenaran dari Allah. Kan ngaku pun sudah perintah dari dia untuk ngaku. Ya manusia saya masih buta tulibis karena keegoan, kesombongan, dari dirinya. Ada hati yang tidak hati ikhlas. Dia mencari, wahai para persekutu, yang kau cari siapa? Sang sosok sudah berbicara, tapi kamu masih membantah. Itulah fakta, realitanya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi perhatian kita semua. Semoga bencana besar ini akan melanda bangsa dan dunia ini. Allah berselamatkan. Ya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk Nusantara, merdeka untuk bangsa. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dan bisa bersatu dalam barisan akhir zaman.